Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Damar Putu Wijaya dari SD Negeri Karangmangu Batu Raden. Saya kali ini akan bercerita tentang Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu berdiri sebuah kerajaan yang bernama Pajajaran dan dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berniat untuk berhenti dari kerajaan dan meminta menggantikannya dengan Raden Banyacatra. Namun, Raden Banyacatra belum mempunyai istri. Prabu Siliwangi memutuskan dan mengatakan bahwa siapa saja yang membawa 10 orang putri kembar, dialah yang akan menggantikannya. Mendengar hal tersebut, Raden Banyak Blabur pergi ke arah barat, sedangkan Raden Banyacatra pergi ke arah timur bersama abdinya yang setia, yaitu Ki Kolot dan Ki Maung, ke Kadipaten Pasir Luhur. Raden Banyacatra dan abdinya tinggal di lereng Gunung Slamet, yaitu di desa Batu Ragung. Suatu hari, Raden Banyacatra mendengar suara goib yang memerintahkannya pergi ke Sawangan. Di sana tempatnya di Gua Jati Jajar. Raden Banyacatra bersemedi dan mendapat sebuah wasiat, sebuah pakaian. Jika pakaian itu dikenakan Raden Banyacatra atau Raden Kamandaka akan berubah menjadi lutung. Daerah tempat Raden Kamandaka bersemedi berada di Kebumen. Suatu hari, Adipati Pasiluhur berburu di hutan dan mendapatkan seekor lutung yang jinak dan diberi nama Lutung Kasarung. Lalu lutung itu dipelihara oleh salah satu putri Adipati Pasiluhur, yaitu Dewi Ciptarasa. Lutung itu sangat setia kepada Dewi Ciptarasa. Suatu malam, Raden Kamandaka melepas pakaian ajaibnya. Dewi Ciptarasa melihat dan terkejut bahwa selama ini Raden Kamandaka berubah menjadi lutung. Suatu hari, Dewi Ciptarasa dilamar oleh Raja Pule Bahas dari kerajaan Nusa Tembini. Dewi Ciptarasa mengajukan syarat kepada Raja Pule Bahas. Raja Pule Bahas pun menerima syarat yang diberikan oleh Dewi Ciptarasa. Hari pernikahan pun tiba. Saat Raja Pule Bahas hendak menolong Dewi Ciptarasa turun dari tanduk, Lutung Kasarung meloncat dan menghunuskan pisau ke Raja Pule Bahas. Raja Pule Bahas pun meninggal. Prajurit Nusa Tembini pun marah dan mengancam akan menyerang Kadipaten Pasiluhur. Sang adipati pun kebingungan. Dewi Ciptarasa pun menjelaskan bahwa masalah ini dapat diatasi oleh Raden Banyacatra. Dewi Ciptarasa pun dinikahkan oleh Raden Banyacatra. Setelah menikah, Raden Banyacatra pun pamit untuk pulang ke Pajajaran. Prabu Siliwangi telah memilih Raden Banyak Blabur untuk penerus tahta. Raden Banyacatra tidak dipilih karena mempunyai luka patram di lambungnya adiknya dahulu. Raden Banyacatra menerima keputusan Prabu Siliwangi dengan lapang dada. Tidak lama kemudian datanglah utusan dari Kadipaten Pasir Luhur yang melaporkan Kadipaten Pasir Luhur sedang diserang oleh prajurit Nusa Tembini yang dipimpin oleh Adipati Jurang Bahas. Raden Banyacatra beserta istri dan adiknya pergi ke Pasir Luhur dengan membawa prajurit Pajajaran. Terjadilah pertempuran sengit antar keduanya. Prajurit Nusa Tembini pun kalah. Adipati Pasir Luhur semakin menaruh kepercayaan kepada Raden Banyacatra. Adipati Pasiluhur semakin menaruh kepercayaan kepada Raden Banyacatra dan
menyerahkan Kadipaten Pasiluhur kepada Raden Banyacatra. Raden Banyacatra pun memimpin Kadipaten Pasiluhur dengan bijaksana. Kehidupan masyarakat pun aman, damai, dan sejahtera. Demikian kisah Lutung Kasarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.